Pasti ada nggak sih temen lo yang ngepost foto-foto ruangan merah, hitam, putih, dan penuh sama benang-benang kayak gini? Buat lo yang belum tahu itu tuh apa, atau lo malahan udah pernah dateng dan lihat langsung benang-benangnya, di video part 1 ini kita bakal bahas tentang Chiharu Shiota, seorang seniman yang jadi alasan kenapa objek-objek itu bisa ada. Siapa ya dia? Gimana ya awal perjalanannya sampai bisa berkarya dan bikin pameran di berbagai belahan dunia? Chiharu Shiota adalah seorang performer dan installation artist asal Jepang. Shiota bikin karya pakai benang-benang sebagai medium utamanya buat nyampein pesan-pesan yang filosofis tentang kehidupan. Di Museum Macan, dia ngadain pameran judulnya The Soul Trembles, pameran tunggal terbesarnya dia. Sebelumnya, The Soul Trembles sudah pernah dibawain juga di museum-museum gede lainnya. By the way, jiwa yang bergetar banget nggak tuh judulnya? Mau nggak digetarin? Karya Shiota nyampein hal-hal yang kita sebagai manusia sering pertanyakan. Hal-hal yang sebenarnya simple tapi dalam banget. Dari mulai tentang kenangan, kehilangan, kematian, gimana hubungan satu manusia sama manusia lainnya, dan juga sama dirinya sendiri. Hal-hal yang hubungannya sama rasa emang susah kan buat diungkapin pakai kata-kata. Tapi kalau mampu nyampeinnya, biasanya bakalan sampai menggetarkan jiwa. Itu kenapa pameran ini namanya The Soul Trembles. Shiota suka bikin instalasi-instalasi gede, misalnya karya yang ini. Pas baru masuk ke pamerannya, kita udah langsung disambut sama karya dia yang judulnya Uncertain Journey. Bener-bener gede banget. Ada perahu-perahu yang dihubungin sama benang-benang merah. Pastinya karya kayak gini bukan karya yang bisa gampang dipindahin dari satu pameran ke pameran lainnya. Soalnya bikinnya bener-bener manual. Benang merah yang Shiota pakai ngelambangin darah. Dibuat saling berpotongan satu sama lain buat nunjukin kayak gimana kompleksnya hubungan-hubungan antar manusia. Perahu-perahunya nyeritain tentang perjalanan manusia yang penuh sama hal-hal yang gak pasti. Pesan ini juga ada di instalasi gede lainnya, yaitu Where Are We Going? Perahu-perahu seolah kayak berlayar ke arah yang kita gak tahu kemana. Ya kayak di kehidupan aja gitu, gimana? Asli dengerin gue ngomong kayak gini mungkin terasa kayak deskripsi karya yang biasa aja ya. Tapi kalau lo berada di sana, di antara instalasi-instalasi ini, entah gimana rasanya tuh magical dan emotional banget. Tapi sebenarnya Chiharu Shiota tuh siapa sih? Chiharu Shiota lahir tahun 1972 di Osaka, growing up di kota Kishiwada, Jepang. Dari kecil dia udah suka gambar kayak anak-anak pada umumnya lah. Dia tumbuh di keluarga yang ngejalanin bisnis pabrik kecil gitu di Osaka. Gara-gara ngeliat keseharian pekerja pabrik yang kerjaannya monoton, Shiota kecil ngerasa kayaknya dia nggak cocok deh kerja kayak gitu pas udah gede nanti. Di umur 12 tahun dia udah kepikiran kalau gede dia mau jadi seniman aja. Tahun 92-96 dia kuliah seni di Kyoto Seikai University. Pernah jadi asistennya Muraoka Saburo, seorang sculptor di Departemen Seni Patung. Sambil jadi asisten, dia pernah exchange ke Australian National University School of Art. Di situ dia mulai bikin-bikin seni performance dan instalasi. Umur 19 tahun, dia sempat datang ke pameran tunggalnya seniman asal Polandia, Magdalena Abakanowicz di MoMA Shiga. Magdalena Abakanowicz ini salah satu pionir pembuat patung dan instalasi pakai benang kayak wol, linen, dan burlap di tahun 1960-an. Magdalena Abakanowicz udah berkarya sejak 1950-an, bikin berbagai sculpture abstrak yang gede-gede. Gara-gara pameran itu, Shiota jadi pengen banget ke Jerman biar bisa langsung belajar sama si pematung itu. Dia apply lah ke Jerman. Tapi kok malah diterima di kelasnya seorang seniman namanya Marina Abramovic di University of Fine Arts Hamburg. Usut punya usut ternyata Shiota tuh salah nama, gara-gara siwar sama huruf Latin. Jadinya dia ketuker antara Marina Abramovic dan artis yang dia pengen temuin, si Magdalena Abakanowicz. Yah, lawak kan? Tapi ya udah, gara-gara kecelai ini dia malah jadi bisa nyemplung dan fokus ke make tubuhnya sendiri sebagai media berkesenian. Soalnya Marina Abramovic ini emang sesuatu banget juga. Spesialisasi karyanya di performance art yang nge-ekspor tubuh, emosi, dan batas-batas fisik dan mental. Alias si Marina ini nggak kayak pengajar pada umumnya.
Kelasnya bentukannya kayak lokakarya yang tugasnya semacam puasa seminggu lah, supaya murid-muridnya ini paham tentang batas tubuh mereka sendiri. Ini gambaran pas Shota dan 14 murid Marina lainnya lagi disuruh jalan di atas salju sambil ditutup matanya. Salah satu performance artnya Shota di bawah asuhan Marina ada yang dia guling-guling telanjang di tanah. Ini katanya dilakuin waktu Shota lagi di state delusional gitu, karena lagi puasa di hari keempat. Dia ke hutan, gali lobang, manjat-manjat, gelundang-gelundung berjam-jam di antara lumpur-lumpur. Di sini Shota sambil kontemplasi tentang di mana dia bisa diterima di Jepang, kampung halamannya. Eksistensinya tuh mesti kayak gimana di antara semua hal-hal yang serba nggak pasti. Ada juga yang Shota ngumpulin 180 rahang sapi dari tempat penjagalan. Abis itu tuh dia susun tulang-tulangnya di sekitar kolam. Udah gitu dia muncul dari tengah-tengah lumpur kolam itu. Untung Chiharu Shota nih ketemunya sama seni ya, kalau enggak pasti dia udah disangka ODGJ kali ya. Nah, performance art ini lumayan bikin namanya rada naik, meski belum viral-viral amat lah. 3 tahun di Berlin, Shota semakin ngerasa aware akan identitas dia sebagai seorang seniman. Di karya video performance pertamanya, Shota ngelumurin tubuhnya dengan lumpur dan ngebasuh tubuhnya pakai air. Dia bilang memori tentang dirinya nggak akan bisa terhapus. Disimbolin dengan air yang berusaha nyuci lumpur, tapi badannya nggak kunjung jadi bersih. Sekarang coba kita balik dulu ke masa-masa dia belajar ngelukis ya. Gue mau ceritain kenapa Shota ini dari belajar seni lukis bisa ke main di lumpur-lumpur dan berakhir di benang-benang. Jadi awalnya Shota nih semacam ngalamin kreatif block selama masa-masa dia belajar ngelukis. Awal dia pengen jadi seniman, sebenarnya dia pengennya ya jadi pelukis. Tapi di tengah-tengah studinya dia kayak nggak ngerti ngelukis tuh buat apa. Buat dia karya lukisan kayak saling contek satu sama lain, dan dia nggak bisa banyak bercerita apalagi ngebangun hubungan spiritual sama karya lukisannya. Itu yang bikin dia buat pertama kalinya mulai geser dari seni lukis ke arah performance art. Dia bikin instalasi pakai benang merah sekaligus dirinya jadi bagian dari karyanya dengan tiduran tanpa baju di antara bantal-bantal. Badannya dijerat sama benang merah ke langit-langit yang jadinya mirip sama tali pusar. Susahnya Shota buat ngelukis juga bikin dia ngasilin karya yang berjudul Becoming Painting. Dia tuh pengen bikin self-portrait sebenarnya, tapi instead of ngegambar dirinya, dia ngelumurin dirinya sendiri di cat merah dan ngejadiin aksinya itu performance art. Gara-gara karya ini, kulitnya jadi panas dan bercak-bercak merahnya itu ngebekas sampai 6 bulan. Tapi Shota tuh makin ngerasa penciptaan seni pakai tubuh sendiri beneran kayak ngelepas dirinya dari keharusan jadi jago buat mulai berkesenian. Di karya One Line, dia bilang kalau dia ngerasain sebuah kebahagiaan ketika bisa ngegambar tanpa harus terpaku sama teknik-teknik apapun. Di Similarity, dia netesin pigmen merah ke benang-benang hitam. Tetesannya ngebikin kayak lukisan drip-drip yang teratur gitu, dan dia jadi mikirin, gimana alam semesta ini juga punya keteraturan, dan tubuh kita itu juga kayak alam semesta tersendiri. Sampai sini, Chiharu Shota makin yakin buat make benang sebagai proyeksi garis di medium 3 dimensi buat karya-karyanya. Nah, buat video kali ini kita cut di sini dulu aja. Di video selanjutnya kita bakal ceritain gimana awalnya Chiharu Shota bisa viral sambil kita sama-sama memaknai karya-karya instalasi gedenya dia lebih dekat lagi. Oke, buat lo yang ngerasa tertarik sama seni dan prosesnya, yang belum berkarya, udah berkarya, atau penikmat seni aja, jangan lupa subscribe channel Artistik dan nyalain loncengnya biar lo nggak ketinggalan sama video kita setiap minggunya. Bye!